Pemirsa, KPU RI menyebutkan banyaknya calon pemilih dalam daftar pemilih tetap tambahan atau DPTB membuat mereka terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya. KPU terkendala dalam penyediaan surat suara bagi calon pemilih yang pindah tempat pemungutan suara. Untuk membahasnya bagaimana KPU RI menjaga suara pemilih, sudah bergabung dari Gedung KPU Jakarta Komisioner KPU RI Firian Aziz. Selamat malam Mas Firian. Selamat malam Mbak Kania. Ya, Mas Firian ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu berdasarkan rekapitulasi KPU per 17 Februari ada 275.000 lebih pemilih yang melakukan pindah memilih. Seperti apa rinciannya? Daerah mana yang paling banyak jumlah pindah memilihnya? Ya, baik Mbak Kania, berdasarkan rekapitulasi DPTB yang kami lakukan kemarin, terdapat 275.923 pemilih yang sudah melakukan kegiatan pindah memilih tersebar di kurang lebih 87.000 TPS atau 11% dari total TPS yang ada di dalam negeri. Sebagian di antaranya bisa terakomodasi di DPT apabila tidak terkonsentrasi di satu titik. Namun ada juga masalah terkait dengan pemilih yang pindahan ini berada pada tempat tertentu, katakanlah lingkungan tempat pendidikan atau perusahaan dalam jumlah besar. Seperti di Kabupaten Teluk Bintuni ada sekitar 6.000 pekerja yang berada di satu kawasan dan jauh dari pemukiman. Hal-hal semacam ini juga ada di tempat-tempat pendidikan. Nah, untuk kondisi seperti ini, karakteristik pemilih pindahan seperti ini ada dua masalah. Masalah pertama yaitu tidak ada TPS di tempat terdekat dari daerah tersebut yang berbasis DPT. Yang kedua terkait dengan surat suara. Apabila pemilih pindahan tersebut dalam jumlah yang menyebar sedikit, katakanlah di satu TPS 3, TPS lain 5, itu masih memungkinkan diakomodasi ke dalam TPS yang sudah ada. Namun dengan kasus yang tadi kami sampaikan, ini mengancam hak konstitusional warga negara untuk bisa menggunakan hak pilih, dalam hal ini ketersediaan surat suara di TPS nanti. Seperti apa aturannya dan apa kira-kira opsi-opsi yang dipertimbangkan untuk mensiasatinya? Ya, di dalam pasal 350 Undang-Undang 7 tahun 2017 disebutkan surat suara untuk TPS terdiri dari pemilih DPT, DPTB, dan 2% dari DPT. Sementara di pasal 344 ayat 2 Undang-Undang 7 tahun 2017 disebutkan pencetakan surat suara berbasis pemilih DPT ditambah 2%. Maka ada problem di regulasi, celah regulasi ini pengaturan terkait dengan pemilih pindahan dengan kategori yang tadi kami sampaikan, terkonsentrasi di satu titik dalam jumlah besar dan tidak bisa disebar ke TPS yang lain. KPU sudah menyampaikan kepada jajaran kami di daerah terhadap pemilih pindahan sedapat mungkin disebar ke TPS sekitar. Namun hasil koordinasi kita, rekapitulasi kemarin, di sejumlah titik tidak memungkinkan hal ini dilakukan. Tidak memungkinkan karena apa Pak? Tapi boleh jawabannya disimpan dulu. Jumlahnya besar, contoh dahulu. ya. Ya, boleh Oke. disimpan dulu jawabannya, kita akan Baik. lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News dan saat ini kami masih berbincang-bincang bersama dengan Komisioner KPU RI Firian Aziz. Mas Firian, kami lanjutkan perbincangannya. Mas Firian, terkait dengan ketersediaan surat suara dan adanya ketentuan yang membatasi surat suara yang bisa disediakan di masing-masing TPS. Tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya KPU sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan jika memang ada pemilih pindah untuk kemudian dipecah. Tapi Anda mengatakan ada kendala dan itu tidak bisa dilakukan. Apa kendalanya? Ya, terhadap pemilih pindahan yang terkonsentrasi di satu titik dalam jumlah besar, contoh tadi saya sampaikan di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, ada pegawai satu perusahaan terkonsentrasi jumlahnya 6.000 pemilih. Di sisi lain ada juga di daerah Jawa Timur kurang lebih 12.000 pemilih yang itu katakanlah peserta didik dari salah satu lembaga pendidikan, terkonsentrasi dan tidak memungkinkan untuk didistribusikan ke TPS terdekat. Maka ada dua masalah yang kami hadapi secara teknis kepemiluan, yaitu bagaimana membentuk TPS terkait dengan pemilih pindahan ini. Yang kedua, ketersediaan surat suaranya. Nah, di regulasi Undang-Undang 7 tahun 2017 hal ini belum diatur dan ini bisa jadi masalah, yaitu pemilih tersebut dapat kehilangan hak pilihnya karena surat suara tidak bisa kami sediakan
Karena KPU hanya bisa mencetak surat suara berbasis DPT, ditambah 2% dari cadangan, sebagai cadangan. Oke, lalu kemudian apa opsi-opsi yang dipertimbangkan? Bagaimana cara mensiasatinya? Karena kan tidak mungkin mereka kemudian tidak dapat menunaikan hak pilihnya. Ya, untuk itu KPU sedang berkoordinasi dengan para pihak, mulai dari DPR, pemerintah, Bawaslu. Kami akan membicarakan ini secara intensif karena waktu pemilu sudah sangat dekat dan KPU perlu mempersiapkan dengan baik logistik pemilu untuk pemilih di TPS nanti. Tentunya kami berikhtiar memenuhi kebutuhan surat suara tersebut. Namun kami ingin ada dasar hukum yang kuat sehingga ini tidak menjadi masalah di belakang hari. Oke, tadi Anda juga sempat mengatakan salah satu opsi lainnya adalah untuk membuka TPS baru. Apakah itu memungkinkan? Ya, itu opsi yang paling mungkin, namun di dalam regulasi kita tidak diatur TPS berbasis pemilih pindahan di Undang-Undang 7. Namun itu menjadi kondisi yang tidak terelakkan untuk dilakukan. Nah, ini menjadi bagian dari konsekuensi atas pindah memilih yang terjadi sekarang. Peristiwa ini sebenarnya juga terjadi di pemilu 2014. Di pemilu 2014, pada beberapa daerah terdapat pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena kehabisan surat suara pada hari pemungutan suara. Nah, kami berupaya meminimalisir hal tersebut pada kesempatan sekarang. Apakah sudah ada perbaikan? Artinya kalau Anda tadi mengatakan Anda butuh dasar hukum yang lebih kuat, misalnya opsi Perpu yang Anda akan tempuh, apakah akan cukup waktu untuk mengupayakan itu? Masih memungkinkan secara teknis karena di dalam pasal 210 Undang-Undang 7 2017 disebutkan pindah memilih dilakukan paling lambat H-30. Maknanya adalah apabila pemilih pindah memilih selambat-lambatnya H-30 sebelum hari pemungutan suara, di pasal 350 disebutkan KPU harus menyiapkan surat suara bagi pemilih tersebut, yaitu DPT ditambah dengan DPTB dan cadangan 2% dari DPT. Oke, baik. Nah, terkait dengan persoalan lainnya adalah penggunaan yaitu penggunaan IKTP sebagai dasar untuk melakukan atau menunaikan hak pilih yang diketahui saat ini masih ada beberapa pemilih yang belum bisa menunaikan hak pilihnya karena belum merekam IKTP. Berapa sebenarnya jumlahnya yang saat ini belum merekam IKTP? Karena dari Perludem mengatakan angkanya di 5,3 sekian, kemudian dari Dukcapil mengatakan angkanya di 4 juta. Dari KPU sendiri apakah melakukan verifikasi data juga? Ya, kami baru menerima data dari Kementerian Dalam Negeri tadi dalam hal ini Dukcapil, yaitu data penduduk yang terbaru. Kita berharap di data itu sedang dicek oleh rekan-rekan teknis kami. Sudah ada juga data pemilik KTP elektronik hasil dari perekaman dan pencetakan terkini dari Dukcapil. Poinnya adalah di Undang-Undang Pemilu disebutkan pemilih itu pemilik KTP elektronik. Nah, terkait dengan berapa pemilih yang belum memiliki KTP elektronik, tentunya yang lebih berkompeten menjawab hal ini adalah dari pihak Dukcapil. Dan kami mengapresiasi Dukcapil terus bekerja keras mengoptimalkan perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Jadi kami sama-sama bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Baiklah, terima kasih Mas Firian telah bergabung bersama kami di Prime Time.